Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Setelah para mutan berusaha mencegah kiamat pertama dan kedua bagi dunia, sekarang mereka harus berjuang lagi untuk mempertahankan kaum mutan dan manusia dari kiamat ketiga, dan bahkan sekarang kiamatnya lebih dahsyat. Karena mutan yang dianggap sebagai mutan pertama dan terkuat akan muncul menjadi musuh para X-Men. Nah, langsung aja kita ceritain film X-Men timeline ketiga, yaitu X-Men Apocalypse. Film dimulai dengan latar gurun pasir luas dengan narator yang menjelaskan bahwa mutan diberi kekuatan dan kemampuan lebih, tapi itu bisa jadi malapetaka jika dipakai untuk menguasai dunia. Di lembah Sungai Nil di tahun 3600 sebelum Masehi, terlihat banyak manusia yang menyembah seseorang bernama En-Sabah-Nur atau disebut juga Apokalips. Lalu masuk 5 orang yang nampaknya mengerikan ke dalam sebuah piramida. Salah satu dari mereka yang adalah Apokalips berbaring di sebuah tempat bersebelahan dengan tergeletaknya tubuh seorang manusia. Dan mereka akan mengadakan sebuah ritual pemindahan jiwa. Mereka mulai melaksanakan ritual dan melepas kain penutup atap piramida, sehingga tenaga matahari mulai memasuki piramida itu. Dan salah satu dari mereka mulai membacakan mantra dalam bahasa asing. Ketika ritual transfer jiwa dimulai, salah satu dari penjaga memberi kode ke penjaga lain, sehingga penjaga lain tersebut meruntuhkan kayu yang jadi penopang sebuah batu raksasa yang akan meruntuhkan piramida itu. Ternyata, mereka telah mengkhianati si Apokalips. Lalu, penjaga di dalam piramida pun menutup pintu masuknya dan dibunuh oleh salah satu dari 4 pengikut setia Apokalips. Yang ternyata mereka adalah mutan juga. Keempat mutan pengikut Apokalips disebut The Four Horsemen yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah War, yang mampu menghancurkan bahan organik dengan gelombang listrik yang keluar dari kedua tangannya. Yang kedua adalah Famine, yang mampu mengendalikan api dengan pikirannya atau disebut pyrokinetic. Yang ketiga adalah Pestilence yang memiliki kekuatan dan ketahanan super. Dan yang terakhir adalah Death yang memiliki kekuatan telekinetik dan telepati super. War dan Famine sempat membunuh para pengkhianat, namun mereka pun akhirnya mati tertimpa batu bangunan piramida. Pestilence yang sempat mencegah batu menindih tubuh baru Apokalips pun akhirnya mati tertimbun batu lain. Death lalu menggunakan telekinetiknya untuk membunuh pengkhianat lain. Sementara bangunan yang hampir semuanya runtuh memaksa Death untuk mentransfer baju pelindung Apokalips ke tubuh barunya. Lalu menyelimuti tubuh baru Apokalips dengan energi telekinesisnya. Akhirnya ia pun harus mati tertimpa batu bangunan. Beralih ke seorang guru yang sedang menjelaskan sejarah para mutan yang pertama kali dipublikasikan setelah Perang Vietnam 1973, yaitu di film X-Men sebelumnya, Days of Future Past. Terlihat seorang murid bernama Scott yang nampaknya terganggu dengan matanya, dan dianggap murid laki-laki lain mengedipkan matanya ke pacarnya. Scott pun meminta izin ke WC, dan tak lama kelas pun bubar. Murid pria itu lalu menemui Scott di WC dan ingin memukul Scott. Scott yang tidak tahan karena murid pria itu terus menggedor pintu WC, akhirnya membuka matanya yang lalu mengeluarkan sinar. Dan sinar itu pun merusak pintu dan atap WC. Si murid pria itu pun nampaknya encok. Nah, makanya kalau jadi orang jangan sosokan ya guys. Di Berlin Timur,
Raven datang ke sebuah tempat tarung bebas dan diperlihatkan manusia bersayap yang berhasil mengalahkan lawannya. Ia disebut Angel. Lawan Angel selanjutnya adalah Nightcrawler atau disebut juga Kurt Wagner, yang mampu berteleportasi ke tempat yang pernah ia lihat dan memiliki ekor lancip seperti Azazel tapi berbadan biru. Karena arena tarung itu dikelilingi pagar listrik, Kurt pun tidak bisa keluar dari sana. Raven yang merasa kasihan pun ingin membantu Kurt dengan mematikan tegangan listrik di arena itu. Dan akhirnya Angel dan Kurt pun bisa keluar dari arena itu, dan Raven menyelamatkan Kurt dengan mengubah wujudnya menjadi penjaga di sana. Raven yang sudah terkenal di TV sebagai penyelamat presiden pun dikenali oleh Kurt dan mereka pun lalu berteleportasi. Di Polandia, Eric yang baru selesai bekerja kembali ke rumahnya dan disambut istrinya. Anaknya yang bernama Nina sedang bermain di belakang rumahnya dengan banyak rusa. Di sini kita ketahui bahwa Eric mengasingkan dirinya, hidup di pedesaan, dan mengubah namanya menjadi Hendrik. Beralih ke rumah Scott, ternyata Havoc atau Alex Summers adalah sepupu Scott. Jika belum tahu Havoc, tonton ulasan sequel X-Men yang first class-nya ya, link ada di deskripsi bawah. Havoc pun membawa Scott ke sekolah Xavier. Sesampainya di sekolahan, Scott yang matanya diperban secara tidak sengaja bertabrakan dengan Jean Grey yang memiliki kekuatan telepati dan telekinesis. Havoc dan Scott kemudian bertemu dengan Hank dan mencari Charles alias Profesor X yang sedang mengajar. Charles pun mengajak mereka ke taman di mana Jean sedang berlatih memanah. Charles pun meminta Scott melepaskan perbannya dan meminta Alex mengarahkan matanya ke target. Scott yang belum bisa mengendalikan kekuatannya pun malah menghancurkan pohon di sana. Melihat kekuatan Scott yang luar biasa, Charles pun menerimanya menjadi murid di sana. Di Kairo, Mesir, ada seorang wanita memakai cadar dan mengikuti beberapa orang dengan tanda aneh di lehernya. Ia sampai di sebuah rumah makan dan masuk ke ruangan di dalamnya. Di sana, ia berpura-pura ingin menanyakan karpet di situ dan memukul si pria yang ingin mengusirnya. Ia pun lalu membuka karpet itu dan ternyata di bawahnya ada ruangan bawah tanah. Setelah dibuka cadarnya, ia adalah Moira MacTaggert, seorang agen CIA yang ada di sequel X-Men First Class. Ia lalu masuk ke sana dan menemukan puing-puing reruntuhan piramida, lalu memfoto gambar dan simbol aneh yang ada di sana. Tak lama, ia melihat beberapa orang sedang membaca mantra dan ketika sinar matahari masuk ke ruangan bawah tanah itu, sesuatu yang dibacakan mantranya itu pun bersinar dan tubuh baru apokalips di scene awal pun bangkit dan menciptakan guncangan di sana. Tak lama, ruangan itu pun hancur dan menciptakan gempa hampir di seluruh dunia. Di tempat kerja Eric, gempa itu hampir menyebabkan teman kerjanya tertimpa kuali berisi besi panas. Karena refleksnya, Eric pun mencegah hal tersebut dengan kekuatannya, dan ia merasa ada teman kerja lainnya yang melihat hal itu. Sementara, ia tidak ingin ada yang mengetahui kekuatannya karena ia diburu polisi setelah kejadian rencana pembunuhan presiden di Washington DC. Setelah kembali ke rumahnya, Eric menceritakan yang terjadi di tempat kerjanya kepada istrinya, dan ternyata istrinya tahu bahwa Eric adalah seorang mutan. Ia lalu mengajak istrinya untuk segera pergi bersama Nina, namun Nina tidak ada di kamarnya, dan setelah dicari, Nina sudah ada bersama para polisi. Polisi itu menanyakan apakah ia adalah Eric, seorang mutan yang telah mencoba membunuh presiden di tahun 1973. Setelah menatap istrinya, Eric pun menyerahkan dirinya dan sebagai gantinya Nina dilepaskan. Nina pun lalu meraung, meminta Eric dilepaskan dan seketika itu burung-burung di sana seperti kehilangan kendali dan menyerang para polisi itu. Ternyata Nina juga adalah seorang mutan, namun ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Polisi di sana yang memegang panah pun tidak sengaja memanah istri dan anak Eric. Eric yang sangat sedih pun memeluk anak dan istrinya sambil mengambil
kalung di leher Nina lalu membunuh semua polisi di sana. Di sekolah Xavier, Charles mendatangi Jean yang sedang mengigau dan menyebabkan dinding di kamarnya melepuh. Charles yang mencoba memasuki pikiran Jean pun melihat adanya kehancuran dan terlihat ada apokalips di sana. Akhirnya, Jean berhasil bangun dan mengatakan bahwa ia melihat kehancuran dunia yang nampaknya sangat nyata dan akan terjadi. Ini bukan kali pertama Jean bermimpi seperti itu dan seakan mampu melihat masa depan. Ia sangat tersiksa karenanya. Charles pun menenangkan Jean dan meyakinkan bahwa ia akan mampu mengendalikan kekuatannya yang sangat besar itu. You'll have nothing to fear. Di sisi lain, Hank pun merasakan gempa yang terjadi dari alatnya dan mengatakan kekuatan hebat itu berasal dari Kairo, Mesir, dan meminta Charles melacaknya memakai Cerebro. Lalu, Charles melihat Moira yang sedang melakukan tugasnya di Mesir melalui Cerebro. Moira adalah agen CIA yang ikut berperang bersama Charles yang ingatannya tentang mutan sudah dihapus Charles di sequel First Class. She's going back to Langley. It's like a ghost from the past. Beralih ke Mesir, Apokalips yang sudah bangkit berada di jalan dan merasa aneh dengan dunia yang sekarang. Ia lalu melihat Ororo Munro yang nantinya akan disebut Storm sedang menggunakan kekuatannya untuk menciptakan badai kecil dan mencuri uang dari pedagang di sana. Ororo pun dikejar dan tersudut, tapi Apokalips datang dan membunuh para pedagang itu. Beralih ke kantor CIA, Charles yang ditemani Alex sedang mencari Moira untuk menanyakan peristiwa yang dialaminya di Mesir. Moira lalu berkenalan dengan Charles dan Alex. Setelah melalui beberapa perbincangan, Moira menceritakan bahwa semenjak dunia tahu tentang mutan di tahun 1973, muncul beberapa aliran yang menjadikan mutan sebagai tuhannya. Salah satunya dipanggil Ashir N. Sabah Nur, yang diyakini sebagai mutan pertama di dunia. Apokalips juga diyakini punya kemampuan memindahkan jiwanya ke tubuh yang baru, dan jika tubuh barunya adalah mutan, maka ia akan mendapatkan kekuatan mutan tersebut. Di mana ada dia, akan selalu ada 4 pengikut setianya yang dinamai The Four Horsemen of the Apocalypse, seperti yang ada di Alkitab. Dan juga ia dipercayai akan mendatangkan kiamat atau disebut Apokalips. Ororo lalu membawa Apokalips ke rumahnya, yang juga ditinggali banyak anak telantar. Foto Raven ada di sana dan Ororo menganggapnya sebagai idola. Ketika melihat TV, Apokalips mendekatinya dan menempelkan tangannya ke TV. Ia melihat semua yang pernah disiarkan di TV. Perang Rusia dan Amerika, kemajuan peradaban manusia, perkotaan yang semakin canggih, dan ia menganggap seharusnya manusia fokus untuk menyembah dia dan bukannya fokus untuk membangun peradaban. Ia kemudian ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang harus disembah dan berniat mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Ia lalu merayu Ororo menjadi horseman pertamanya dan membuatnya lebih kuat sampai rambut Ororo menjadi putih. Making use. Raven yang tidak ingin Kurt mengikutinya akhirnya membantunya membuatkan dokumen palsu bagi para mutan. Bos di sana bernama Caliban, seorang mutan yang dapat mencari mutan lain. Ia memberitahu Raven bahwa Eric terlihat di Polandia bersama jasad polisi, anak, dan istrinya. Raven yang merasa ada yang tidak beres dengan Eric pun kemudian pergi dengan Kurt. Should be on the news. Start. How fast are you? Quite fast. Di sekolah, Hank membuatkan kacamata yang dapat membiaskan sinar optik untuk Scott. Scott pun mencobanya dan berhasil. Ia lalu mendatangi dan ngobrol dengan Jean. Di dalam sekolah, Hank bertemu dengan Raven yang datang bersama Kurt. Ia bermaksud mengajak Hank dan Charles untuk membantu Eric yang ia pikir berada dalam masalah besar. Sementara Scott yang sekarang sudah segeng dengan Jean mengajak Jubilee dan Kurt ke mall. What do we say we take this blue guy on a little field trip? I'd like to go to the mall. Ororo dan Apokalips pun datang ke tempat Caliban untuk mencari mutan kuat lainnya sebagai horseman yang kedua.
Caliban yang mengetahui Apokalips tidak punya uang, akhirnya menodongkan pistol kepadanya namun percuma. Pistol itu pun langsung menjadi debu. Lalu Betsy Braddock atau Psylocke sebagai penjaga di sana akhirnya mengeluarkan pedangnya. Psylocke memiliki kekuatan telepati dan psychoblast, yaitu aura ungu yang dapat ia rubah menjadi senjatanya. Apokalips pun kemudian merekrut Psylocke dan memberinya kekuatan lebih. I know the kind of mutants you're looking for. Psylocke mengantarkan Apokalips dan Ororo ke tempat Angel yang sayapnya terluka dan cacat setelah diserang Kurt di arena tarung. Sempat akan pergi, tapi Apokalips malah memberi kekuatan pada Angel berupa sayap besi yang mampu menembakkan panah besi. Dialah Horseman yang ketiga. Eric kembali ke tempat kerjanya dan menutup semua akses pintu di sana. Ia ingin membalas dendam kepada teman kerjanya yang telah melaporkannya ke polisi sehingga keluarganya terbunuh. Belum sempat melancarkan aksinya, Apokalips pun datang dan merekrut Eric sebagai Horseman yang keempat. Mereka lalu tiba di Auschwitz, di mana Eric berpisah dengan ibunya. Ia membawa Eric ke sana agar Eric merasakan masa lalunya yang menyakitkan sehingga Eric bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Everything they built will Beralih ke sebuah rumah di mana Peter sedang menonton berita tentang Eric. Yang belum tahu Peter itu siapa, silahkan tonton ulasan filmnya di sequel Days of Future Past ya. Peter atau Quicksilver mampu berlari cepat kilat. Di sini kita tahu bahwa Peter sangat kepo dengan Eric dan punya suatu hubungan dengannya. Moira lalu diajak Charles dan Alex ke sekolahnya. Charles pun kaget di dalam sekolahnya sudah ada Raven, dan Raven pun kaget melihat Moira. Charles pun akhirnya mengobrol berdua dengan Raven, dan Raven mengatakan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mengajak Charles dan Hank untuk mencari Eric yang kemungkinan berada dalam masalah besar. Still running, hiding, living in fear. That's why I'm here. He had a wife and a child. They were killed.